Kami tahu bahwa manusia daging akan kami tinggalkan dan manusia roh yang akan kembali sama seperti Yesus dibangkitkan dan penuh dengan tubuh kemuliaan. Dan Engkau berjanji tubuh itu akan Kau berikan kepada kami juga. Dalam peringatan hari kenaikan ini, biarlah Tuhan Engkau yang akan memberikan kami firman-firman yang membawa kami untuk membangun manusia roh kami, sehingga sampai akhirnya kami penuh dengan kemuliaan sama seperti Yesus Kristus. Tujuan kami adalah surga, bertemu dengan Tuhan untuk memiliki kehidupan kekal. Pakai hamba-Mu untuk sampaikan kebenaran kepada setiap umat Tuhan di tempat ini. Kami semua siap mendengarkan firman-Mu. Kau pakai lidah bibir hamba-Mu dan berbicara kepada kami semua. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengar firman Tuhan, katakan yang saya sama-sama. Amin. Dan duduk mula pertama saya menyampaikan salam sejahtera dalam kasih Kristus untuk kita sekalian. Dari suasana ibadah raya sesi pertama ini saya menyapa selaku Shalom. Shalom. Puji Tuhan, duduklah dengan tenang dimanapun Bapak Ibu sudah mengambil keputusan untuk duduk. Duduklah dari tempat kita duduk, jangan sampai terganggu konsentrasi kita. Biarlah seluruh panca indera kita boleh fokus untuk mendengar pesan firman, dan tangkaplah firman Tuhan menjadi pegangan hidup kita untuk kita terapkan dari hari ke hari, agar kita berbahagia semenjak di bumi ini sampai kebahagiaan kekal selama-lamanya. Firman Tuhan akan disampaikan hamba Tuhan Bapak Stephen Wang. Aku ini kami persilakan. Selamat melayani. Selamat pagi. Hari kebangkitan ya. Kenaikan ya. Kalau Yesus naik ke surga, kapan kita naik ke surga? Kalau Yesus naik ke surga, kita kapan gilirannya? Tunggu panggilan. Yesus bangkit, 50 hari kemudian dia naik ke surga. Kapan kira-kira kita? Kapan saudara mau dibangkitkan? Kapan kira-kira waktunya kita dibangkitkan? Nunggu mati? Ya, enak mana ini? Coba jawab, berpikir sini ya. Saudara senang dengan janji atau dengan menerima sekarang? Enak dijanjikan nanti atau sekarang? Enak sekarang atau nanti? Enak sekarang dah ya, karena langsung dapat. Nah, sekarang gini, lihat nih. Saudara mau dibangkitkan, mau ke surga, sekarang apa nanti? Ayo. Saudara mau dibangkitkan nggak? Mau nggak? Mau dong? Kapan? Sekarang. Nah, saudara pasti berpikir kebangkitan itu pasti ada kematian, benar kan ya? Tapi lihat nih, Kolose 3 ayat 1. Coba lihat ya, perlahan-lahan. Kalau kita nunggu mati baru nunggu kebangkitan, telat. Ya, saudara terlambat loh. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, berarti kapan ini? Waktu mati atau sekarang? Ini keadaan kapan nih? Karena itu, kalau kamu dibangkitkan dengan Kristus, kapan keadaannya? Sekarang apa nanti? Sekarang apa nanti? Sekarang. Makanya bisa carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ini bukan nanti, ini sekarang. Yesus membawa kebangkitan itu bukan nanti. Yang dipertontonkan hari ini, kebangkitan dan kenaikannya, itu buat saudara sekarang yang harus diterima. Saudara nggak yakin kalau bangkit sekarang? Yakin nggak kalau bangkit hari ini? Yakin nggak kalau bangkit? Apa yang bangkit? Apa yang bangkit? Hah? Apa yang bangkit dari diri saudara? Iman apa lagi? Apa arti bangkit? Bangkit itu bisa dari mati menjadi hidup. Bisa tidak ada menjadi ada. Apa yang ada dalam diri saudara ini loh.
Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada. Kalimat ini bukan sederhana loh. Makanya saudara paham ini. Apa yang dibangkitkan dari diri kita? Iman toh nggak cukup. Saudara kalau mengimani, iman yang bagaimana? Coba lihat nih. Kita mengimani Yesus sebagai Tuhan kan? Iya ya? Setuju nggak? Percaya setiap perkataannya nggak? Percaya kan? Yesus adalah jalan untuk menuju ke sorga. Tapi tahu nggak apa yang harus dilewati? Kita tahu nggak jalannya Yesus itu yang dilewati apa coba? Gimana caranya ke surga? Percaya Yesus saja? Atau ada jalan yang harus dilewati? Yesus bilang, aku ini jalan. Kalau dikatakan jalan berarti harus ada yang dilewati. Yesus melewati sebuah jalan yang dia tunjukkan sama kita. Kita semua beriman sama Yesus loh. Setuju ya? Makanya ada di gereja ini. Tapi iman kita sudah benar nggak bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Benar nggak? Kalau benar, Yesus sebagai Tuhan, setiap kata dan perkataan harus kita lakukan. Apa perkataan Tuhan yang kita lakukan hari ini? Karena itu kalau kamu dibangkitkan dengan Kristus, ini Paulus catat. Gimana caranya dibangkitkan bersama Kristus? Ayo. Saudara, untuk masuk ke surga ini gampang gak sih sebenarnya? Gampang gak? Masuk ke surga gampang gak? Gampang atau sulit? Gampang atau sulit? Kalau sulit, berarti kita harus berusaha mengerti kan? Ayo, gampang atau sulit? Yang gampang siapa, yang sulit siapa ini? Hati-hati dengan membaca firman. Seolah-olah percaya Yesus pasti selamat. Percaya yang bagaimana yang membawa saudara menuju keselamatan. Ada jalan step by step yang harus saudara ikuti loh. Ini sekarang lihat. Sebelum masuk ke sini ya, saya mau tanya dulu nih. Saudara sudah bisa membedakan nggak antara keinginan daging dengan keinginan roh? Sudah bisa membedakan nggak? Apa bedanya? Itu keinginan daging. Terus keinginan roh? Ayo. Coba bayangkan ya, daging ini punya keinginan. Roh juga punya keinginan. Ya. Sekarang apa bedanya antara keinginan roh dengan keinginan daging? Coba. Roh asalnya dari mana? Roh yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Makanya Yesus bilang begini, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, Yohanes 3, bukakan. Yohanes 3 ayat berapa? Yang 4 ya. Yohanes 3. Ini. Ayat 5-nya ya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk kerajaan Allah. Ayat 3-nya dulu. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Menurut saudara, kelahiran kembali ini apa sih? Apa yang dilahirkan di sini nih? Hah? Kelahiran ini apa ini? Manusia lama bertobat. Ingat loh, banyak orang bertobat meninggalkan kebiasaan perbuatan daging tok. Ya, dari perampok bertobat jadi pendeta. Ya, dari penjina bertobat menjadi seorang suami. Itu pertobatan hanya dari buahnya saja. Itu hanya pertobatan moral. Agama-agama lain punya nggak pertobatan? Punya kan? Semua yang namanya agama kepercayaan punya yang namanya kelahiran. Kelahiran baru mereka punya. Pertobatan mereka punya. Tapi bukan ini maknanya. Kelahiran kembali ini yang Yesus maksud berbeda. Ini loh. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Apa yang harus dilahirkan?
Nah ini loh, banyak orang cuma bertobat tok kan? Ya kan? Dari orang jahat menjadi orang baik. Itu hanya buahnya. Perbuatan dagingnya berhenti. Dia bertobat kelihatannya, tapi akarnya tidak pernah ditebang. Coba lihat sekarang ya, perlahan-lahan ya. Perlahan-lahan. Nanti ini saudara pahami ya, apa itu artinya kelahiran. Dalam diri manusia itu ada namanya 7 pilar ya, yang sangat berbahaya. Tanpa disadari, banyak orang masih menyimpan ini. Apa itu pilar-pilarnya? Yuk. Kita baca dulu ya. Amsal 9 ayat 1. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya dan menyediakan hidangnya. Pelayan-pelayannya perempuan telah disuruhnya berseru-seru di tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tidak berpengalaman, singgahlah kemari, dan kepada yang tidak berakal budi katanya, mari makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Hikmat kok bisa mendirikan 7 pilar dan memotong ternaknya. Ayat Amsal 8-nya, coba. Amsal 8 ayat 11. Padahal sebelumnya bunyinya begini, karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Jadi hikmat adalah ini yang paling berharga. Ayat 12-nya, aku hikmat bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci pada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada pengertian, pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Coba lihat, ada 2 perbedaan. Hikmat yang semula murni, hikmat yang kemudian mendirikan 7 pilarnya dan memotong ternaknya. Coba bayangin ya, hikmat yang memotong ternak ini apa maksudnya? Dalam diri seseorang, saudara punya yang namanya akal budi dan pikiran. Akal budi dan pikiran tanpa Roh Kudus ini bisa menyesatkan saudara, menimbulkan 7 akar kejahatan. Apa saja? Yuk, pelan-pelan ya. Yesus bicara begini nih di firman-Nya ya, Markus 7:20. Katanya, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Sebab dari dalam, dari hati, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Kalau semuanya ini ada dalam diri kita, menajiskan orang, saudara bisa masuk kerajaan Allah? Bisa nggak? Siapa yang sanggup membersihkan ini semua? Gimana cara membersihkannya? Ya, ayo kita lihat nih. Kesombongan ada nggak dalam diri kita? Coba lihat ya. Ada orang yang bertobat, ya. Dulu orang jahat, jadi orang baik, ya. Moralnya sudah baik. Orang jahat dulu perampok, sekarang menjadi seorang hamba Tuhan. Saya pakai hamba Tuhan paling gampang ya. Dulu perampok, sekarang jadi hamba Tuhan. Baik gak menurut saudara? Baik Pak Ruben ya? Baik ya. Tapi akarnya gak hilang. Kesombongan gak hilang. Jadi gimana? Rampok, tobat jadi pendeta, tapi ada kesombongan. Bagaimana hasilnya? Pendeta yang bagaimana kalau ada kesombongan? Coba. Bisa gak yang namanya pendeta ada kesombongan? Bisa gak? Ingat loh, akar ini berbahaya. Yang namanya akar, ya keinginan daging itu ada akar. Inilah yang dimaksud keinginan daging. Keinginan daging menimbulkan, masih ada akar. Ini harus bersih. Coba lihat. Kesombongan. Itu masih ada. Dia seorang hamba Tuhan, ada kesombongan. Jadi apa gerejanya? Jadi apa hamba Tuhan kalau masih ada kesombongan? Salah satu contoh kesombongan yang paling gampang hari ini. Coba, kita belajar rohani. Gelarnya saat jentre, untuk apa dipasang gelar pada tubuh?
Supaya apa orang pasang gelar di tubuh? Nama ditambahi gelar supaya apa coba? Supaya membanggakan diri. Coba lihat aja. Rasul Paulus gelarnya seabrek-abrek. Waktu dia kenal Tuhan dibuang nggak gelarnya? Buang, nggak ada gunanya. Sekarang para hamba Tuhan berusaha cari gelar berlomba-lomba. Makin banyak gelarnya, makin banyak pujian. Coba amati sekarang. Lihat nih. Lagi. Ya. Ada lagi yang namanya lust, keinginan. Tadi bukakan Markus 7 ayat 20-nya tadi. Nah, ini. Segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, percabulan, perjinan, ini saya kelompokkan. Pikiran jahat, percabulan, perjinan itu dan hawa nafsu adalah lust. Itu keinginan hawa nafsu. Orang menjadi pendeta, tapi akarnya masih ada. Hawa nafsunya masih muncul, keinginannya, percabulannya, perzinahannya dengan dunia masih ada. Apa yang terjadi? Bicara hal rohani dicampur dengan duniawi. Rusak nggak? Rusak nggak? Yesus membawa kita menuju kerajaan sorga. Dia bawa kita untuk mencintai dunia. Bayangkan nih, kalau ini nggak hilang dari orang, bagaimana coba? Dua ya, yang ketiga. Greed, serakah. Bertobat dulu. Orang jahat bertobat. Menjadi seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan, saya katakan hamba Tuhan bukan pendeta tok loh ya. Kita semua loh. Kesombongan masih ada. Hawa nafsu yang salah masih ada. Ditambahin serakah lagi. Ini kalau nggak hilang, gimana ceritanya coba? Ini muncul di hati. Hati itu tempat yang luas. Ya. Selama akar ini masih ada, dipotong kan? Banyak orang bertobat kan? Dibaptis masuk air, jadi Kristen KTP-nya. Itu buahnya tok yang dipotong. Tapi batang dan akarnya masih ada. Waktu dia menjadi Kristen, muncul lagi nggak buahnya? Muncul lagi nggak buahnya? Ayo coba. Buahnya dipotong. Akarnya masih ada. Batangnya masih ada. Waktu menjadi Kristen, sombongnya masih ada. Hawa nafsunya masih ada. Serakahnya masih ada. Bahaya nggak? Coba bayangkan. Gereja. Nih gereja. Kita jadi jemaat. Ada jemaat, ada pendeta. Kalau akarnya masih ada, jadi apa gerejanya? Gereja yang penuh dengan keserakahan, apa yang terjadi? Gereja yang penuh dengan kesombongan, apa yang terjadi? Gereja yang penuh dengan hawa nafsu, apa yang terjadi? Bisa masuk surga? Ayo coba. Tadi ada kesaksian sedikit. Gereja berlomba-lomba, sekarang bodoh-bodoh ngambil jemaat. Dari mana munculnya keinginan itu? Dari mana munculnya keinginan seorang hamba Tuhan merasa gerejanya lebih hebat dan dia tega mengambil domba-domba? Dan dari mana kita melihat ada perbedaan di gereja, bahwa kalau domba pergi ke sana kita sakit hati? Coba lihat, kalau itu masih ada, bayangkan, ya, kesombongan, lust, serakah masih ada. Tambah lagi nih, ya, tambah lagi nih, envy, iri hati. Kalau masih ada iri hati, gimana mau melihat kerajaan Allah? Ayo coba lihat, kita sesama orang Kristen ya, kita sudah bertobat, betul ya, sudah dibaptis, tapi akar ini masih ada. Bahkan disebutkan hikmat mendirikan 7 pilarnya. Memotong ternaknya itu, ternak itu kita ini, tubuh kita itu. Ini akhirnya disembelih sama dia. Kenapa? Karena menjadi berdosa di mata Tuhan, menjadi bersalah. Coba lihat sekarang. Seorang yang sudah Kristen, sudah menjadi hamba Tuhan, kita semuanya hamba Tuhan ya, baik pendeta, baik jemaat, masih ada kesombongan, masih ada hawa nafsu, masih ada serakah, masih ada iri hati, bisa masuk surga? Ada Roh Kudus orang seperti ini? Coba jawab dulu. Ada kesombongan, ada iri hati, ada serakah, ada hawa nafsu, ada Roh Kudus di dalamnya?
Kita seringkali bicara Roh Kudus, para hamba Tuhan bicara, kita sendiri bicara Roh Kudus. Tapi kalau ini masih ada Roh Kudus yang di dalam. Coba bayangkan sekarang. Yang ke-6, ada yang namanya slot, kemalasan. Orang sekarang suruh Tuhan yang bekerja, kita diem. Ini semua merasuki di gereja semua. Ada yang namanya berat amarah, untuk mendengki, untuk mendendam. Ada yang namanya glutoni, kerakusan, tidak pernah puas, memuaskan dengan cara-cara, pokoknya untuk diri. Dia rakusnya luar biasa. Rakus itu macam-macam. Dia rakus itu bukan perkara makanan. Rakus dan serakah ini bedanya tipis. Serakah itu ingin memiliki segala sesuatu, tidak pernah puas. Rakus juga sama, ingin memuaskan kedagingannya tanpa bisa ada rasa kenyang. Bayangkan, coba bayangkan, ketujuh akar ini kalau masih ada dalam diri kita, kita yang mengaku dibangkitkan bersama Kristus, kita yang mengaku punya kelahiran baru, benar nggak dengan apa yang kita omongkan? Bukankah itu penghujatan? Saudara menghujat loh, ngakunya punya Roh Kudus, betul ya? Punya Roh Kudus semua kan? Ayo coba, siapa yang ngaku punya Roh Kudus hari ini? Punya Roh Kudus nggak? Kalau ngaku punya Roh Kudus, tapi masih ada 7 pilar, menghujat nggak? Lukas 12 ayat 10. Ya, ini makanya ya. Lukas 12 ayat 10 ini. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Kalau saudara zaman dulu menghina Yesus, zaman dulu Yesus bisa ngampuni. Tapi ketika Yesus sudah bangkit dan dia menjanjikan Roh Kudus, tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Sekarang bayangkan begini, ada orang ngaku punya Roh Kudus, tapi 7 deadly sin tadi masih ada dalam diri saudara. 7 akar tadi masih ada dalam diri saudara. Coba bayangkan ya, orang yang ngaku punya Roh Kudus. Roh Kudus itu kalau masuk dalam hati bisa penuh nggak? Atau setengah-setengah? Roh Kudus bisa campur nggak dengan yang namanya 7 pilar tadi? Coba renungkan sedikit. Roh Kudus bisa campur nggak dengan kesombongan? Roh Kudus bisa campur nggak dengan iri hati? Roh Kudus bisa campur nggak dengan hawa nafsu perzinahan, percabulan, bisa nggak? Roh Kudus bisa campur nggak dengan pemecahan? Roh pemecah bisa nggak? Orang yang mengaku punya Roh Kudus, tapi menunjukkan ke-7 pilar tadi, menghujat nggak? Ayo coba. Saudara ngaku punya Roh Kudus, tapi akar ini masih ada. Ini yang namanya penghujatan. Makanya tidak akan bisa diampuni. Kenapa tidak bisa diampuni? Lah Roh Kudus gak ada, gimana caranya ngampuni? Untuk masuk kerajaan sorga perlu yang namanya Roh Kudus. Lihat ya, perhatikan ya. Roh Kudus masuk dalam diri kita. Dari mana asalnya? Dari sorga kan? Makanya dia hidup di sini. Orang yang ada Roh Kudus, hatinya pasti dipenuhi, menyingkirkan akar-akar yang jahat. Karena hati ini bahaya. Yuk Yeremia 17, kita baca ya. Yeremia 17 ayat 9. Tidak ada orang yang bisa menaklukkan hati ini. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Ini versi LAI. Versi King James saya terjemahkan gini ya. Hati itu menipu di atas segalanya. Ya, hati itu menipu di atas segalanya. Siapa yang tahu hatinya orang? Siapa yang tahu hatinya orang? Nggak ada yang tahu kan? Kecuali dirinya sendiri. Dan sangat jahat. Ini versi King James ya. Siapa yang bisa mengetahuinya? Coba bayangin, hati itu menipu di atas segala-galanya dan sangat jahat. Siapa yang dapat mengetahuinya? Ayat 10 saja. Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Yang bisa masuk dalam hati, menguji hati, hanya satu pribadi, yaitu Tuhan sendiri. Nah ini coba bayangkan sekarang. Ya, ayat 10 saya terjemahkan dari King James ya. Aku Tuhan menyelidiki hati. Yang namanya menyelidiki berarti masuk dalam hati nggak?
masuk dalam hati. Kalau ada akar ditebang nggak? Hanya Yesus yang sanggup masuk dalam hati, menyelidiki di hati, ya. Aku menguji kendali. Siapa yang mengendalikan di hati? Roh Kudus masuk, dia menguji. Siapa kendalinya ini? Ya. Bahkan untuk memberikan setiap orang sesuai dengan jalannya dan sesuai dengan buah perbuatannya. Tuhan tahu loh di hati orang. Ada siapa di sini? Kalau orang itu tidak bisa melahirkan manusia baru yang asalnya dari sorga, nggak mungkin saudara bisa diampuni. Nggak mungkin bisa naik kerajaan sorga. Ternyata agak susah ya. Agak sulit kan? Nih saya bacakan lagi ya. Maliaki 4 ayat 1. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Artinya menyala seperti perapian apa? Membakar sampai akarnya nggak ada sisa, ya. Maka semua orang yang gegabah dan semua orang yang berbuat fasik menjadi jerami dan terbakar oleh hari yang datang itu. Kapan datangnya itu? Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Kapan datangnya hari ini? Tetapi kamu yang takut akan namaku, ya, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Ada sebuah kegembiraan. Kenapa? Karena kita dibersihkan semuanya. Kapan? Kamu akan menginjak-injak orang fasik sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ini tentang kelahiran Tuhan, tentang kedatangan Yesus Kristus, membersihkan sampai ke akarnya. Saudara punya kesempatan yang sama loh hari ini. Yesus memberikan tawaran yang sama. Harusnya saudara sekarang bersih sampai akar-akarnya. Tapi coba lihat kenyataannya. Matius 3:10. Yuk kita masuk perjanjian baru. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam. Yang ditebang bukan buahnya, ya, tapi akarnya. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Yohanes membersihkan buahnya tok. Tapi lihat ya, ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa. Dan aku tidak layak melepas kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Sama nggak dengan Maliaki tadi? Ia akan seperti perapian, membakar kamu, jerami dan ini sampai habis. Membaptis dengan Roh Kudus dan api itu artinya memimpin dengan Roh Kudus. Tuhan tidak menyisakan akar sedikit pun dalam hati kita. Makanya sekarang pahami ya, orang Kristen tanpa kelahiran manusia baru, artinya Roh Kudus yang memenuhi hati, Anda sia-sia beribadah. Sia-sia beribadah loh. Ini lihat. Ya. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu, ya, akan dibakarnya dalam api yang tak terpadamkan. Tidak ada yang sanggup seperti Yesus Kristus. Makanya kalau Roh Kudus masuk, Dia akan memenuhi hati kita. Tidak ada ruang untuk 7 pilar tadi. Ingat ya, tidak ada ruang satupun. Sudah bisa seperti ini? Cek hati masing-masing. Saya nggak tahu loh saudara. Saya nggak tahu hatinya Pak Ruben bagaimana, hatinya Pak Joni, hatinya semua orang, saya nggak tahu. Bahkan istri saya sendiri pun saya nggak tahu. Yang bisa tahu hati hanya masing-masing. Ya, masing-masing loh. Hatinya ada siapa kita nggak ngerti. Coba cek diri masing-masing. 7 pilar ini: kesombongan, iri hati, kemalasan, hawa nafsu, serakah, rakus. Kalau ini masih ada, ngakunya punya Roh Kudus, bagaimana caranya? Roh Kudus tidak bisa berdamai dengan mereka. Karena kalau dia masuk dalam hati kita, dia bersihkan semuanya. Makanya orang-orang, coba lihat Rasul Paulus. Rasul Paulus sebelum kenal Yesus, sombong nggak?
Sombong kan? Orang Farisi. Benyamin disunat pada hari ke-8. Sombong kan? Waktu dia kenal Yesus, hilang semua. Kayu salib itu lambang. Orang yang terhormat pun, seorang raja pun, kalau disalib jadi apa coba? Seorang terhormat pun, kalau disalib jadi apa? Terkutuk. Bukti kehinaan. Makanya semuanya rontok di kayu salib. Siapa yang berani menyalibkan diri kalau nggak ada yang hidup? Coba sekarang bayangkan ya. Siapa yang berani mengorbankan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup? Saudara berani mengorbankan diri sendiri? Ada nggak hewan datang untuk disembelih? Pernah lihat hewan datang disembelih? Pernah nggak hewan datang disembelih? Datang sendiri, sembelih diriku. Ada? Hewan bisa disembelih karena ada siapa? Karena ada yang bawa. Sama dengan Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kalau ada yang mempersembahkan tubuh, berarti ada yang membawa. Yang membawa siapa? Yang hidup tadi. Manusia roh itu yang hidup. Dia berasal dari sorga. Dia merasakan, melihat, mendengar kehidupan di sorga. Makanya dia hidup di dalam diri saudara. Karena dia pernah merasakan, karena dia tahu rasanya, karena dia mendengar tentang sorga, dia tahu hidup ini hanya sementara. Makanya manusia roh lah yang berani mengorbankan tubuh ini menjadi persembahan yang hidup. Tanpa manusia roh di dalam, siapa yang bisa mengorbankan? Ingat ya, ayat firman ini saling sambung menyambung. Harus dimengerti. Manusia roh lahir itu dengan perjuangan. Bukan tanpa perjuangan. Kita baca Matius 15 ayat 13. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Ini loh, makanya kita menjadi seorang Kristen hari ini benar-benar harus tahu jalannya gimana sih untuk menerima kerajaan Allah. Kelahiran baru, manusia baru. Itu manusia yang bagaimana? Kembalikan ke Kolose 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, cari perkara di atas, ya, di mana Kristus ada duduk sebelah kanan Allah. Pikirkanlah yang di atas, bukan yang di bumi. Berarti ini manusia sorgawi yang turun ke bumi. Apa arti manusia baru coba? Manusia baru itu yang belum pernah ada di bumi ini. Lahir baru, berasal dari sorga. Makanya yang dipikir selalu tentang sorga. Karena dia asalnya sorga, masa mungkin dia cerita tentang dunia? Ibu asalnya dari sorga. Roh yang di dalam asalnya dari sorga. Kalau dia mau ngomong tentang apa coba? Dari sorga, dengar sorga, melihat sorga, merasakan sorga. Yang diomongkan apa coba? Tentang sorga. Kalau dia nggak pernah ada yang dari sorga, apa yang diomongkan? Bumi semua kan? Makanya banyak orang ngomong tentang keinginan-keinginan yang ada di bumi. Kenapa? Karena tidak ada yang hidup di sini. Tidak ada kelahiran manusia roh. Makanya yang diomongkan tentang gereja yang besar. Bagaimana punya jemaat yang besar. Bagaimana caranya ngambil domba-domba. Bagaimana caranya memecah belah. Coba bayangkan ini loh. Ini semua ada hari ini. Terus gitunya ngakunya punya Roh Kudus lagi. Bayangkan. Untuk memiliki Roh Kudus nggak gampang. Coba sekarang saya mau tanya ya. Renungkan sebelum saya baca Kejadian 3:16 ya. Orang yang kawin suami istri pasti punya anak nggak? Orang yang suami istri pasti punya anak nggak? Orang menikah pasti punya anak nggak? Hah? Orang menikah, laki dan perempuan harusnya pasti punya? Harusnya kan? Tapi ada kan orang menikah nggak punya anak, ada kan? Kenapa nggak punya anak? Kalau lakinya subur, kenapa sampai nggak punya anak? Mandul. Setuju ya? Perempuannya menghindar. Nggak mau hamil, bisa kan? Nih, Kejadian 3:16. Firman-Nya kepada perempuan itu. Ini penggambaran. Ya, penggambaran buat kita hari ini loh. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak.
Apa artinya? Ya. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Firman ini bukan biasa loh. Ini sejak awal. Hawa itu melambangkan daging kita. Untuk melahirkan manusia roh. Itu penuh dengan susah payah dan kesedihan. Ya. Dan dengan kesakitan ini ya, engkau akan melahirkan itu dengan kesedihan. Waktu kita mau melahirkan manusia roh, susah nggak? Apa yang dilawan? Semua dilawan kan? Yesus ini sekarang sebagai suami kita. Orang banyak mengenal Kristus, tapi belum tentu dia bisa hamil loh. Belum tentu bisa melahirkan Roh Kudus loh. Kenapa? Mandul. Kenapa mandul? Nggak mau bergaul intim dengan Tuhan, menghindari dengan Tuhan. Tahu dia statusnya sebagai istri, tapi tidak pernah kumpul bersama. Bisa hamil? Banyak nggak orang statusnya sebagai istri, tapi nggak pernah kumpul sama suami? Mau hamil dari mana? Akhirnya jadi perempuan jalang kan? Iya kan? Kayak Hosea, kawin sama Dibli Edibaim. Seorang sundal dikawin, nggak dididuri, tapi punya anak 2. Itu kita loh hari ini. Kalau kita mengaku Yesus sebagai suami tapi nggak pernah tinggal bersama dengan dia, mana bisa hamil? Ini sekarang lihat ya. Saya akan terjemahkan dengan King James ya. Ia berkata kepada wanita itu, aku akan melipat gandakan kesedihan sewaktu engkau mengandung. Kita waktu mau mengandung Roh Kudus, waktu mau mengandung, melahirkan manusia roh, itu pasti dengan kesedihan. Kenapa? Karena ada daging yang dilawan. Ya. Dalam kesedihan engkau akan melahirkan anak-anak. Kesedihannya gimana? Daging ini punya keinginan tadi. Harus bertekuk lutut. Tapi gembira nggak orang hamil? Gembira nggak kalau hamil, Bu? Gembira kan? Karena ada harapan. Begitu anaknya lahir, ya. Begitu anaknya lahir, ya. Namun engkau akan birahi ini desire itu keinginan yang sangat, yang nggak bisa ditahan. Setelah melahirkan manusia roh, barulah akan punya keinginan kepada suaminya, ya. Dan ia akan berkuasa atasmu. Barulah Tuhan bisa berkuasa atas kita setelah ada manusia roh. Coba sekarang, firman itu adalah roh. Siapa yang bisa connect dengan firman? Dagingmu atau jiwamu hari ini? Yang bisa connect dengan firman, daging atau jiwa? Kalau nggak ada Roh Kudus, kalau nggak ada manusia roh butuh makan nggak? Butuh makan nggak manusia roh? Bayi lahir butuh susu, ya, dari ibunya, betul ya? Begitu manusia roh lahir, apa makanannya? Firman. Makanya orang yang bisa melahirkan manusia roh dengan firman langsung klik, langsung penuh. Karena firman ngomong jangan berbuat dosa. Kira-kira manusia roh nurut nggak? Waktu ada firman bilang jangan berbuat dosa, di sini ada manusia roh dari sorga. Dikatakan sama Tuhan jangan berbuat dosa, manusia rohnya nurut nggak? Ada nggak manusia roh yang banggel? Karena dia dari sorga, dia banggel sama Tuhan. Ada nggak? Nggak ada. Makanya firman langsung segera connect. Kecepatan manusia roh lahir, begitu dia lahir, kecepatan untuk tumbuhnya jangan dipikir seperti bayi harus jadi besar. Seketika dia akan menjadi besar dan akan memerintah atas diri kita. Yang susah itu melahirkan. Kalau metengnya gampang, ngelahirnya susah. Orang hamil itu yang paling susah waktu melahirkan atau waktu mengandungnya? Melahirkan. Yang susah itu waktu melahirkan. Ingat loh ya, waktu melahirkan. Ini loh. Kalau sudah melahirkan, ada anak, ada bukti. Anak ini butuh susu, butuh makanan. Anak inilah yang akan membawa kita. Karena anak ini di dalam diri kita, membawa kita langsung connect dengan firman. Baru Kolose 3 itu buat saudara bisa memikirkan perkara di atas, karena asalnya memang dari atas. Kalau orang bumi mikirkan perkara di atas, bisa nggak?
Saudara nggak pernah ke surga, mikirkan surga jadi apa coba? Ibu nggak pernah ke surga, mikirkan tentang surga jadi apa coba? Jadi pusat kesenangan. Benar nggak? Orang dunia mikirkan surga, jadi apa? Jadi pusat kesenangan. Kesenangan apa? Kesenangan dunia. Padahal bukan begitu. Pikirkanlah perkara di atas, mengingatkan kita kamu itu asalnya dari atas. Sekalipun kamu di bumi, kamu selalu berbicara tentang yang di atas, bukan yang di bumi lagi. Kolose 3 lagi. Paham ya? Kelahiran manusia baru sejak semula sudah dirancang sama Tuhan. Kita sudah dibangkitkan nggak hari ini? Nih, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, cari perkara yang di atas. Artinya cari karena memang asalnya kita dari atas. Ya? Di mana Kristus duduk sebelah kanan Allah. Pikirkanlah yang di atas, bukan yang di bumi. Sampai di sini mengerti nggak ya? Mengerti nggak? Ayat 3-nya ya, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Ayat 4-nya ya. Apabila Kristus yang adalah, ini jawab ya, sama-sama ya, pikir ya, jawab diri masing-masing ya. Apabila Kristus yang adalah, siapa dia? Yesus, bukan di luar lagi kan? Kristus adalah hidup kita. Ya. Menyatakan diri kelak, Yesusnya menyatakan diri, kamu pun akan menyatakan diri bersama dia dalam kemuliaan. Sekarang ini manusia roh masih ada dalam dirimu, tinggal menantikan saatnya. Saudara, ayat 5-nya sekarang. Karena itu matikanlah dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kalau nggak ada yang hidup dari surga, bisa mematikan yang duniawi nggak? Saudara berani nggak mematikan yang duniawi tanpa ada kehadiran sesuatu yang dari surga? Nggak bisa loh. Nggak bisa loh. Ya. Ini loh. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal ketika hidup dalamnya. Nggak ada cara lain kan? Makanya kita koreksi sekarang ini di dalam. Ini loh, kalau masih ada, nggak bisa. Tidak akan bisa. Makanya manusia baru ini tidak gampang hari ini, Bang. Efesus 2:15. Makanya tadi bilang, Kristus adalah hidup kita. Kita jadi apa sekarang? Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Udah ya? Hukum Taurat sudah, jangan bicara lagi. Sekarang apa yang terjadi? Menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya. Dengan itu mengadakan damai sejahtera. Semua perintah dan hukum sekarang sudah bukan menjadi tulisan, tapi bersatu dengan diri Kristus. Dan Kristus ada dalam diri kita. Makanya firman itu menjadi satu. Ingat loh, firman menjadi satu sama kita hari ini. Makanya hidup kita dengan Kristus sama. Paham ya? Kalau Yesus dalam diri kita, ada nggak 7 pilar tadi? Kesombongan, keserakaan. Yesus serakah nggak? Hah? Tidak kan? Yesus sombong nggak? Nggak. Kalau Yesus nggak sombong, Yesus nggak serakah, hamba Tuhan dan kita gimana? Kalau Yesus nggak sombong, kita gimana? Yesus sama pendeta yang paling Hah? Yesus dengan pendeta yang paling hebat, hebat mana? Masa? Pendeta nggak ada yang mau disalib? Kalau saudara melihat hari ini, apa yang saudara lihat? Pendeta punya gedung yang sangat megah, sangat besar. Pendeta Amerika, jangan di sini. Pendeta Amerika punya pesawat pribadi, punya rumah yang sangat mewah, sangat besar. Yesus kalah loh sama mereka, betul nggak? Rasul Paulus kalah kan? Rasul Paulus naik keledai, naik unta. Dia sudah naik mobil yang mewah. Mau nggak, Bu? Kalah semua kan? Coba lihat nih. Loh, kalau itu masuk di gereja, apa yang ditunjukkan? Masih ada kesombongan yang dibanggakan. Masih ada keserakaan. Masih ada iri hati. Masih ada perpecahan. Coba lihat sekarang ya. Ini jujur aja.
Ada gereja besar, ada gereja kecil. Ada iri hati nggak? Ayo, jujur aja. Kalau gereja besar sama gereja kecil, coba lihat. Harusnya yang pendetanya, oh gereja ini cilik, aku lebih diberkati. Yang cilik ngomong ini, waduh sana diberkati ya, kok cilik aja. Timbul iri hati. Kalau gereja ada persaingan, apa yang mau diajarkan? Sedangkan firman Tuhan menentang yang namanya iri hati, namanya perpecahan. Gereja bilang kita semua bersaudara. Setuju Pak Ruben ya? Domba ini diajar kita bersekutu, saling menguatkan. Yang lemah menjadi kuat. Semuanya bisa jadi gembala, bukan domba terus. Ya, kita nggak merasa sakit hati kalau mau pindah-pindah. Tapi orang yang punya Roh Kudus tahu di mana dia tumbuh, di mana dia harus memperkuat. Orang yang punya Roh Kudus nggak bingung dengan gedung. Ya, dia tahu di mana dia harus memperkuat. Kalau pendetanya lemah, dia akan perkuat pendetanya. Karena itu namanya persekutuan. Yang kuat memperkuat yang lemah. Tapi saudara amati sekarang. Gereja bukan memperkuat yang lemah, memperlemah, makin memperlemah. Coba, saudara sering kali kan hari ini orang yang sakit, yang minta didoakan maju ke depan, memperkuat atau memperlemah? Ayo renungkan sekarang. Yang sakit, yang ingin diberkati maju ke depan, memperkuat atau memperlemah? Hah? Coba. Yang sakit, yang ingin diberkati maju ke depan, saya doakan. Memperkuat saudara atau memperlemah saudara? Gimana caranya memperkuat? Berarti kan saya mendoakan. Diri saudara lemah kan? Perlu saya doakan dari luar kan? Padahal dalam diri kita ada Roh Kudus yang luar biasa kuatnya. Kenapa nggak berdoa sendiri? Kalau ada Roh Kudus ngapain nggak berdoa sendiri? Nah, siapa bilang manusia lemah? Makanya manusia lemah, masuklah Roh Kudus. Kalau masuk Roh Kudus, masa saya bisa doakan Roh Kudus? Ditempelin saya sama Roh Kudus. Coba bayangkan. Artinya memperlemah ini harus paham hari ini. Orang yang disuruh maju, pendeta yang doakan, bukan memperkuat, tapi memperlemah iman yang di dalam. Kenapa? Orang nggak yakin kan dengan kita kalau berdoa sendiri? Perlu hamba Tuhan kan? Padahal dalam diri kita ada Roh Kudus ini loh, yang kekuatannya jauh melebihi apapun. Makanya manusia baru ini berbeda dengan yang ada sekarang, ya. Inilah menjadi satu manusia baru dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Efesus 4:22. Tanda orang punya manusia baru ya. Bahwa kamu berhubung dengan kehidupan yang dahulu, ya. Harus menanggalkan manusia lama, buang sudah, tanggalkan. Yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. 7 pilar tadi, ya. Supaya diperbarui di dalam roh. Roh kita baru, benar-benar baru karena asalnya dari sorga dan pikiran. Selama pikirannya masih belum bisa connect dengan sorga, nggak ada gunanya. Ini jalan yang Tuhan tunjukkan. Ya, orang Kristen betul-betul harus punya Roh Kudus yang seperti ini. Yang dari sorga masuk dalam diri kita. Roh kita dibaharui, bukan manusia bumi lagi, bukan roh dari bumi, tapi roh dari sorga. Dibaharui rohnya, dibaharui pikirannya. Kalau masih umek-umek tentang duniawi, masih ada kesombongan, masih ada iri hati, masih ada serakah, masih ada rakus, sudah dah. Jangan ngaku orang surgawi, itu penghujatan, ya. Dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ada nggak bisa bergaul dengan akar-akar jahat? Bisa nggak? Tidak ada kesempatan sedikit pun. Ini loh, pahami ya. Makanya ayat 25 bilang, karena itu buanglah dusta dan berkata benar seorang kepada yang lain, karena kita sesama anggota. Ojo bujuk, jangan bujuk lagi. Bujuk itu artinya, dusta itu apa artinya? Di sini masih manusia lama, hatinya masih ada 7 pilar tadi, ngakunya manusia baru, nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Kolose 3 ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kenapa disebut 2 kali? Ojo mendustai. Kalau masih manusia lama, jangan ngaku manusia baru. Manusia baru yang sesuai dengan standar Tuhan.
Itu rohnya, asalnya dari sorga. Ya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Tuhan. Karena hidup kita adalah Kristus. Paham ya? Saudara yang merasa punya Roh Kudus tadi, tapi masih ada akar-akarnya, harus dibersihkan tuntas. Kalau enggak, bertobat lagi di Sungai Yordan. Ya? Mau ke Sungai Yordan? Mau? Di belakang ada kali di sini. Hah? Nggak kurang dari Sungai Yordan. Ya? Kalau masih nggak bisa membersihkan akar, gawat. Makanya sorga, kebangkitan bukan nunggu nanti. Hari ini juga. Roh yang di dalam. Karena dia tahu asalnya, dia tahu merasakan hidup. Dia akan mempertahankan mati-matian kehidupan ini. Karena dia tahu tubuhannya sementara toh. Makanya dia akan menguasai seluruh tubuh. Supaya tubuh tidak bisa berbuat dosa. Karena kalau tubuh berbuat dosa, akan menyeret kehidupan dia. Mati di sini. Makanya harus paham. Kehadiran manusia baru. Yang membuat kita berani menyalibkan diri. Kehadiran manusia baru yang membuat kita bisa ikut seperti Kristus. Ya, pahami. Tanpa kehadiran manusia baru, tanpa kelahiran manusia roh, omong kosong. Dan manusia roh bukan seperti yang sekarang. Terjadi pelecehan-pelecehan. Lihat sekarang ya. Orang ngaku punya Roh Kudus. Kalau roh mau ngomong. Saudara pernah dengar roh ngomong? Saya mau tanya sama saudara. Pernah dengar roh ngomong? Pernah nggak dengar roh ngomong? Spirit ngomong, pernah dengar? Pernah nggak? Roh itu spirit. Tidak kelihatan, tidak berbau. Pernah dengar dia ngomong? Kalau dia ngomong pasti saudara kan punya roh semuanya. Ngomong di hati, ngerti nggak maksudnya? Ngerti kan? Sekarang kita lihat nih. Roh yang di dalam ini, roh yang dari sorga ini, mau ngomong. Suaranya gimana? Menggunakan mulut kita. Berarti ada lawan bicara. Kalau roh yang di dalam mau ngomong, ada lawan bicaranya. Ngomongnya gimana? Pak, pelan-pelan ya. Roh yang di dalam kita asalnya dari sorga. Ya, mau ngomong pakai mulut kita. Ngomong sama monyet, bahasanya gimana? Yuk, pelan-pelan ya. Roh yang di dalam asalnya dari sorga. Mau ngomong, tapi bukan sama manusia. Dia mau ngomong sama monyet. Ngomongnya gimana sama monyet? Nyet monyet gitu atau gimana? Kalau monyet terlalu sulit gini ya. Roh yang di dalam ini asalnya dari sorga. Setuju ya? Mau pakai mulut kita ngomong. Ngomong sama anjing, suaranya gimana? Gimana suaranya? Guguk gitu kan ya, karena itu anjing. Kenapa dia harus guguk? Supaya anjingnya ngerti, paham ya? Sekarang, roh yang di dalam mau ngomong sama manusia. Ngomongnya gimana? Roh yang di dalam mau ngomong nih, pakai mulut kita. Karena pakai ngomong sama manusia, boleh pakai bahasa anjing nggak? Kenapa nggak boleh? Hah? Kenapa nggak boleh pakai anjing? Karena kita lihat di gereja sekarang, bahasa apa yang dipakai? Ngerti nggak? Nangkep nggak? Roh yang di dalam mau ngomong, ada orang yang mendengar suaranya. Ngomongnya bahasa dari Pluto sana. Siapa yang tahu? Pelajari Alkitab. Kalau Allah mau menggunakan suara untuk didengar oleh telinga, pasti bisa diartikan. Ya, jangan tertipu. Jangan tertipu. Makanya penting banget ya. Penting banget jadi manusia baru ini. Ternyata nggak seperti hari ini. Nggak semudah hari ini. Kalau masih ada akar 1 Korintus 3. Masih ada waktunya ini. Oh, 1 menit. 1 Korintus 3.
Oh, ayat 1 Korintus 2 ayat 14 dulu. Ingat ya, saudara mau menerima yang namanya Roh Kudus, tidak bisa hanya manusia duniawi. Ini lihat ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Kenapa? Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab itu hanya dinilai secara rohani. Rohani hanya dinilai secara rohani. Manusia duniawi tidak bisa menerima dari Roh Allah. Manusia duniawi tandanya bagaimana? 1 Korintus 3. Ya. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susu yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ayat 3-nya nih. Ini ya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika ada di antara kamu iri hati, perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan hidup secara duniawi? Paulus cuma catat 2 di sini, iri hati dan perselisihan. Tapi ternyata ada 7. Kalau ada iri hati saja, salah satu di antara 7, Paulus bilang apa? Salah satu di antara 7 aja ada iri hati dan perselisihan, bukankah itu menunjukkan kamu manusia duniawi? Terus ngakunya punya Roh Kudus. Roh Kudus yang mana? Roh Kudus yang mana? Ada banyak loh orang punya Roh Kudus. Banyak nggak Roh Kudus? Semua agama juga punya Roh Kudus, ya kan? Tapi yang mana ini yang sesuai dengan standar? Pahami sekarang. Kalau Roh Kudus ada, dia membersihkan semuanya. Tidak ada sisa. Tidak ada sisa yang tersisa. Makanya Kristen itu penuh dengan salib. Kristen lambangnya adalah salib. Salib itu tidak ada yang bisa dipamerkan di sana kecuali yang namanya daging. Tidak ada yang bisa dipamerkan. Itu tempat kita untuk menundukkan kedagingan kita. Kesombongan nggak ada. Amarah tidak ada lagi. Hawa nafsu tidak ada lagi. Serakah tidak ada lagi. Rakus tidak ada lagi. Yang mau mati semua kok. Tubuhnya nggak berfungsi kok. Ini lambang. Makanya kalau nggak disalib, sekalipun hamba Tuhan besar, hari ini saudara pahami ya, seorang hamba Tuhan itu kita juga hamba Tuhan, saudara juga hamba Tuhan. Semuanya. Kalau masih menunjukkan 7 pilar, hindari mereka. Benar-benar hindari. Lari dari mereka. Segera lari. Karena bahaya. Ya. Bahaya. Bahaya banget. Kalau mau dibangkitkan bersama Kristus hari ini, harus diraih sekarang. Kita bukan menerima janji, tapi menerima sekarang. Waktu Yesus ngomong sama orang yang disalib, saat ini juga engkau ada di Firdaus. Janji itu dengan saudara juga sama. Saat ini juga engkau ada di Firdaus. Kalau begitu keadaannya harus sama dong. Penjahat itu disalib. Kita juga sama keadaannya. Hari ini juga disalib. Semuanya rontok hari itu. Hati kita bersih. Bersih. Kalau enggak dipotong sama Tuhan, dibuang semuanya. Galatia 5:24 ayat terakhir ya. Semua milik Kristus kan? Milik kan? Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya tadi. Hawa nafsu dan keinginan tadi, ingin sombong, ingin dipuji, ingin dihargai. Nih, muncul semua ini. Keserakaan ini semua ini muncul nih. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau engkau bukan milik Kristus, nggak usah ikut salib. Enak toh? Enak nggak? Kalau bukan milik Kristus, bebas. Silakan. Kalau engkau milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu. Ayat 25-nya. Jikalau kita hidup oleh roh,
baiklah kita hidup juga dipimpin oleh, karena roh ini merasakan hidup, melihat hidup, mendengar hidup yang ada di kerajaan sorga. Makanya dia memimpin seluruh kehidupan kita, menjaga kita untuk sampai pada kekekalan. Kalau enggak, karena dia tahu, dia selama-lamanya tubuh hanya sementara. Paham ya? Sudah dibangkitkan kalau begitu? Sudah ya? Sudah ya? Jadi nggak nunggu mati ya? Nggak ya? Sekarang mau membersihkan akar-akar ini? Saudara nggak sanggup membersihkan sendiri tanpa Roh Kudus. Ya, hanya Roh Kudus yang sanggup. Tanpa ini semua, buang waktu. Buang waktu beribadah. Coba bayangkan beginilah. Yang sudah punya suami istri ya. Saudara, suaminya kita tahu. Misalnya nih ya, ibu punya suami nih. Suaminya datang ke rumah, ngelayani di rumah, jadi suami yang baik. Setuju ya? Kelihatan baik. Tapi ibu tahu, dikasih, ibu menjadi Tuhan hari ini. Tahu isi hatinya suami. Ya. Istri juga gitu. Yang suami dikasih tahu sama Tuhan. Menjadi tahu isi hatinya istri. Ya, masing-masing tahu pribadinya sekarang ini. Seorang istri tahu suaminya ini tidak setia. Waktu dia di rumah makan, minum, melayani dia, istrinya ngelihat suaminya ini gimana coba? Enak atau senang? Hah? Enak kan? Bener ya? Ibu-ibu punya perasaan seperti itu kan ya? Punya nggak? Suaminya ini sebenarnya bojonya 10 di luar. Tapi di rumah ngomong I love you sama istrinya. Ngomong aku cinta kamu. Ibu percaya nggak? Ibu nggak percaya kan? Suami juga gitu. Istrinya nggak karu-karuan, tapi ngomong gitu. Percaya nggak? Mangkal nggak? Apalagi Tuhan hari ini yang bisa melihat isi hati kita masing-masing. Semuanya terbuka di mata Tuhan. Kita beribadah, kita memberikan korban, tapi hati kita tidak ada manusia roh. Buat Tuhan apa kira-kira? Kita nggak ada Roh Kudus di sini, tidak ada manusia baru. Ibadah kita jadi apa coba? Kita tanpa manusia baru dipandang Tuhan jadi apa hari ini? Coba, firman sudah disampaikan berulang-ulang 2000 tahun sampai sekarang ini. Tuhan menyampaikan lahirkan manusia baru, lahirkan manusia baru. Sampai detik ini nggak ada orang yang melahirkan manusia baru, tapi punya gereja besar, beribadah setiap minggu. Di mata Tuhan siapa kita hari ini? Pengkhianat. Layak nggak masuk kerajaan sorga? Enggak kan? Ibu jadi Tuhan aja di sini ya. Betul loh itu. Betul loh itu yang terjadi loh. Perasaan Tuhan jauh lebih lembut dan lebih perasa loh dari kita. Orang ngianati manusia dengan ngianati Tuhan, dampaknya enak mana kira-kira? Enak mana Pak? Kita ngianati manusia atau ngianati Tuhan? Bapak berani mana kira-kira? Hah? Enak mana nih? Saya ngianati manusia atau saya ngianati Tuhan, enak mana? Coba ya sekarang. Sebelum saya tutup terakhir ya. Mengkhianati manusia dengan mengkhianati Tuhan enak mana? Loh ya coba. Coba renungkan. Mengkhianati manusia sama mengkhianati Tuhan enak mana? Sama-sama nggak enak. Kalau kita kan juga punya roh. Nah, kalau kita mengkhianati manusia, berarti kita juga yang tidak ada roh di dalam hati kita. Mengkhianati manusia sama Tuhan itu hukumnya sama. Karena ada Tuhan dalam diri masing-masing. Kalau mau nekat toh. Ya, kita nggak berani hari ini. Hari ini mau ikut dibangkitkan bersama Kristus, ada manusia roh yang membersihkan semua akar. Tidak ada sisa. Satu pun tidak boleh. Boleh nggak Pak? Oh tubuh ini lemah kok. Tidak. Jawabannya jelas. Ditebang sampai akar. Dibakar itu habis sampai jadi debu. Ya, tidak ada sisa. Pelayanan, kalau masih ada kesombongan, pelayanan masih ada iri hati, pelayanan masih gondok-gondokan, nggak usah pelayanan. Tidur di rumah, ya. Tidur di rumah daripada nggak ada dosa. Jangan saling mendustai, tambah dosa. Ya. Saudara makin melayani, tapi hatinya nggak ada manusia baru, tambah dosa. Coba aja. Ya, coba aja. Makanya sekarang amati betul. Kelahiran manusia baru yang akan mengantar saudara menuju kekekalan.
yang bisa membuat kita ini bisa hanya manusia baru, ya. Tanpa itu nggak bisa. Saya ulang satu lagu baca nih. Jangan coba-coba mengakali firman. Jangan coba-coba mengakali hatimu sendiri, ya. Percuma. Jangan coba-coba. Kita bisa menampilkan yang baik, tapi tidak bisa untuk hati kita. Urusan sorga kita yang nerima. Jangan bohongin diri sendiri. Kalau ada manusia baru, tampilkan. Kalau nggak ada, minta. Ya, kalau nggak ada, minta. Selama hidup ada kesempatan. Kita ini loh, punya pasangan yaitu Tuhan. Tuhan Yesus memberikan benihnya yang siap untuk membuat kita bisa melahirkan manusia roh. Ya, kalau nggak punya, minta. Kalau sudah punya, pertahankan. Ya, kalau nggak terlambat loh nanti. Setelah ajal menyemput, selesai kita. Ya. Manusia roh, semua kinan daging kami salibkan dan kami hidup dipimpin oleh roh. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kami semua. Tambah-tambahkan kebenaran dalam kehidupan hamba-Mu untuk disingkapkan kepada setiap kami, umat-Mu dan hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih dan mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan dan hamba-Mu serta Roh Kudus yang sudah menyampaikan semua kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin.